Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Salamah, NPM 231100109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu tentang inferensi statistik. Saya mengambil dari buku Statistika Ekonomi yang ditulis oleh Ibu Mia Kusmiati, SEMM, yaitu yang diterbitkan oleh CV Aksara Global Academy. Dalam bab 5 ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu sampel dan populasi, yang kedua ada estimasi parameter, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Dan ada pun tambahannya yaitu adanya pembahasan mengenai contoh perhitungan uji hipotesis. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai sampel dan populasi. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu populasi. Populasi adalah seluruh kelompok individu atau objek yang menjadi subjek dari penelitian atau yang ingin diketahui karakteristiknya. Populasi bisa berukuran sangat besar, misalnya semua penduduk di suatu negara, atau berukuran lebih kecil, seperti semua siswa di sebuah sekolah. Menurut Bouk dan Sekaran, populasi didefinisikan sebagai keseluruhan kelompok elemen, individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang sama dan relevan dengan penelitian. Contohnya yaitu seluruh penduduk Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel adalah proses memilih sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi tentang sampel dan pemahaman tentang sifat-sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk menggeneralisasikan sifat-sifat atau karakteristik tersebut ke elemen-elemen populasi. Itu menurut Bouk dan Sekaran 2019. Contohnya yaitu 1.000 penduduk Indonesia yang disurvei untuk mengetahui pendapat mereka tentang pemilihan presiden. Kesimpulannya, sampel adalah bagian dari populasi, sedangkan populasi adalah kumpulan dari sampel-sampel itu sendiri. Adapun langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel, yang pertama yaitu meliputi mendefinisikan populasi, yang kedua menentukan kerangka sampel, yang ketiga menentukan desain sampel, yang keempat menentukan ukuran sampel yang sesuai, dan yang terakhir melaksanakan proses pengambilan sampel. Adapun pentingnya sampel yang representatif, yaitu sampel harus representatif dari populasi agar hasil penelitian valid dan dapat digeneralisasikan. Sampel yang tidak representatif dapat menyebabkan bias dan kesalahan dalam kesimpulan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi representatif sampel, yang pertama yaitu ada ukuran sampel, di mana ukuran sampel yang lebih besar cenderung memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Yang kedua yaitu teknik pengambilan sampel, di mana metode pengambilan sampel yang acak atau probabilistik biasanya menghasilkan sampel yang lebih representatif dibandingkan metode non-probabilistik. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengambilan sampel. Ada beberapa teknik, di antaranya di sini ada 5 teknik. Yang pertama yaitu teknik sampel acak sederhana atau simple random sampling, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel diambil secara acak, misalnya menggunakan tabel angka acak atau generator angka acak. Contohnya yaitu menarik nama dari topi yang berisi nama semua siswa di sekolah.
Yang kedua yaitu ada sampel stratifikasi atau stratified sampling, yaitu populasi dibagi menjadi subkelompok atau strata yang homogen dan sampel diambil dari setiap sastra secara acak. Metode ini memastikan bahwa setiap subkelompok terwakili dalam sampel. Contohnya, memisahkan populasi penduduk berdasarkan usia dan kemudian mengambil sampel acak dari setiap kelompok usia. Yang selanjutnya yaitu sampel cluster atau cluster sampling, di mana populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok atau cluster yang heterogen dan beberapa cluster dipilih secara acak. Semua anggota cluster yang dipilih kemudian diobservasi. Contohnya yaitu memilih beberapa kelas secara acak dari sebuah sekolah dan mengobservasi semua siswa di kelas-kelas tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada sampel sistematis atau systematic sampling, di mana anggota populasi diberi nomor urut dan sampel diambil pada interval yang tepat. Misalnya, setiap anggota ke-10. Contoh, memilih setiap 10 pelanggan dari daftar pelanggan yang berurutan. Yang terakhir yaitu ada teknik sampel aksidental atau confidence sampling, di mana sampel diambil dari anggota populasi yang mudah diakses atau tersedia. Metode ini sering digunakan karena kemudahan dan biaya rendah, tetapi dapat menyebabkan bias. Contohnya yaitu menyerupai orang-orang yang ditemui di pusat pembelanjaan. Itu adalah beberapa teknik dalam pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu ada inferensia statistik. Inferensia statistik adalah proses membuat generalisasi atau kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Inferensia statistik melibatkan penggunaan data sampel untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Adapun dua teknik utama dalam inferensia statistik adalah yang pertama estimasi parameter dan yang kedua yaitu uji hipotesis. Estimasi parameter itu mempunyai dua macam. Yang pertama yaitu estimasi titik, yaitu menggunakan statistik sampel untuk mengestimasi nilai parameter populasi seperti mean atau proporsi. Yang kedua yaitu ada interval kepercayaan, di mana rentang nilai yang memungkinkan besar mengandung parameter populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 95%. Adapun uji hipotesis yaitu proses pengujian klaim atau hipotesis tentang parameter populasi menggunakan data sampel. Uji hipotesis melibatkan perumusan hipotesis 0 dilambangkan dengan H0 dan hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1, serta menggunakan statistik uji untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk menolak H0. Adapun langkah-langkah dalam uji hipotesis, yang pertama menentukan hipotesis 0 dan alternatif, yang kedua memilih tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan A atau alfa, yang ketiga menghitung statistik uji, yang keempat menentukan daerah kritis atau nilai P, yang terakhir yaitu membuat keputusan untuk menolak atau gagal menolak H0. Nah, mari kita membahas tentang estimasi parameter. Estimasi parameter adalah proses menggunakan data sampel untuk memperkirakan parameter populasi seperti mean, variance, atau proporsi. Terdapat dua jenis utama estimasi parameter. Yang pertama yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Estimasi titik adalah nilai tunggal yang diperoleh dari sampel yang digunakan sebagai perkiraan terbaik dari parameter populasi, di mana beberapa estimasi titik yang umum digunakan adalah mean sampel yang dilambangkan dengan X,
dan proporsi sampel yang dilambangkan dengan P, dan terakhir ada varian sampel yang dilambangkan dengan X kuadrat. Maaf, S pangkat 2. Contohnya yaitu adalah min sampel, yaitu jika kita memilih sampel ukuran N dengan nilai X1, X2, sampai dengan Xn, min sampel adalah X sama dengan sigma X1 dibagi dengan N. Adapun proporsi sampel yaitu jika kita memilih sampel ukuran N dan X dari mereka memiliki karakteristik tertentu, maka proporsi sampelnya adalah P sama dengan X dibagi N. Yang terakhir yaitu ada varian sampel yang dilambangkan dengan S pangkat 2, yaitu di mana varian sampel adalah ukuran dispersi dalam sampel dan dihitung sebagai S pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung X1 dikurangi X tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N dikurangi 1. Itu merupakan estimasi titik. Untuk yang selanjutnya yaitu ada estimasi interval, yaitu memberikan rentang nilai yang dengan tingkat kepercayaan tertentu diyakini mengandung parameter populasi. Interval kepercayaan adalah rentang nilai tersebut dan tingkat kepercayaan adalah probabilitas bahwa interval tersebut mengandung parameter populasi. Adapun macam-macamnya yaitu ada interval kepercayaan untuk min populasi, yaitu jika populasi berdistribusi normal atau sampel berukuran besar, yaitu jika N lebih besar daripada 30, kita dapat menggunakan distribusi normal untuk menghitung interval kepercayaan. Adapun min populasi P dengan varians populasi diketahui X tidak sama dengan Z alpha dibagi 2 dalam kurung alpha dikurangi N akar N tutup kurung, yaitu dimana artinya X adalah min sampel, Z alpha dibagi 2 adalah nilai kritis dari distribusi normal standar, dan alpha adalah standar deviasi populasi, dan N adalah ukuran sampel. Untuk min populasi dengan varians populasi tidak diketahui, yaitu rumusnya adalah X tidak sama dengan T alpha dibagi 2 N dikurangi 1 dalam kurung alpha dibagi N kuadrat. N akar. Di mana T alpha dibagi 2 N kurang 1 adalah nilai kritis dari distribusi T atau student dengan N dikurangi 1 derajat kebebasan. Sedangkan S adalah standar deviasi sampel. Yang selanjutnya yaitu ada interval kepercayaan untuk proporsi populasi, di mana untuk mengestimasi proporsi populasi P, kita menggunakan proporsi sampel dan distribusi normal jika NP lebih besar dari 5 dan N dalam kurung 1 dikurangi P lebih besar dari 5. Yaitu interval kepercayaan untuk proporsi populasi. Untuk mengestimasi proporsi populasi, kita menggunakan proporsi sampel dan distribusi normal jika NP lebih besar dari 5 dan N dalam kurung 1 dikurangi P, yaitu populasi lebih besar dari 5. Maka P proporsi sampel tidak sama dengan Z alpha dibagi 2, yaitu P proporsi sampel dalam kurung 1 dikurangi P proporsi sampel dibagi dengan N diakarkan, di mana P adalah proporsi sampel dan Z alpha dibagi 2 adalah nilai kritis dari distribusi normal standar. Contohnya yaitu, misalkan kita ingin mengestimasi min berat badan siswa di sebuah sekolah. Dari sampel 50 siswa, kita mendapatkan min berat badan 70 kg
dan standar deviasinya adalah 8 kg. Kita ingin membangun interval kepercayaan sebesar 95% untuk berat badan siswa di sekolah tersebut. Yang pertama yaitu sampelnya adalah sudah kita ketahui adalah 70 kg, standar deviasi sampelnya adalah 8 kg, ukuran sampelnya yaitu adalah 50 dan tingkat kepercayaan yaitu T atau 1 dikurangi alfa sama dengan 95%, A sama dengan 0,05. Menggunakan distribusi test student, varians populasi tidak diketahui, yaitu T 0,025,49 dikali 49 sama dengan 2,009. Interval kepercayaan 90% adalah 70 tidak sama dengan 2,009 dalam kurung 8 dibagi 50 diakarkan tutup kurung, yaitu 70 tidak sama dengan 2,09 dalam kurung 8 dibagi 7,071 tutup kurung, yaitu 70 tidak sama dengan 2,009 dalam kurung 1,131 yang menghasilkan 70 tidak sama dengan 2,273. Jadi interval kepercayaan 95% untuk min berat badan siswa adalah 67,727 kg dan 72,273 kg. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai uji hipotesis. Uji hipotesis adalah salah satu teknik utama dalam inferensia statistik yang digunakan untuk membuat keputusan atau kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan data sampel. Proses ini melibatkan pengujian klaim atau pernyataan hipotesis tentang parameter populasi menggunakan data yang diperoleh dari sampel. Uji hipotesis adalah alat penting dalam statistik inferensia yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Adapun langkah-langkah dalam uji hipotesis yang pertama yaitu merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang dimana hipotesis 0 yang dilambangkan dengan H0 yaitu pernyataan awal yang menyatakan bahwa tidak ada efek atau perbedaan. H0 biasanya merupakan pernyataan yang ingin diuji atau dipertahankan. Adapun hipotesis alternatif yang dilambangkan dengan H1 yaitu pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis 0 dan pernyataan bahwa ada efek atau perbedaan. Contohnya, H0 min pendapatan bulanan penduduk adalah 5 juta rupiah. Sedangkan H1 min pendapatan bulan penduduk tidak sama 5 juta rupiah. Jadi H1 itu menolak pernyataan dari H0. Menentukan tingkat signifikansi yang dilambangkan dengan A atau alfa. Tingkat signifikansi adalah probabilitas membuat kesalahan tipe 1 yaitu menolak H0 ketika H0 benar. Nilai A yang umum digunakan adalah 0,05, 0,01 atau 0,10. Contohnya yang dipakai dalam perhitungan ini di dalam buku ini adalah menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Yang selanjutnya yaitu kita akan memilih statistik uji yang sesuai, di mana statistik uji dipilih berdasarkan jenis data dan distribusi yang diikuti oleh data tersebut. Beberapa statistik uji yang umum digunakan yaitu meliputi uji Z, di mana untuk min populasi dengan varians populasi diketahui atau sampelnya besar.
Yang selanjutnya yaitu ada uji T, di mana untuk min populasi dan dengan varians populasi tidak diketahui dan sampel kecil. Yang selanjutnya yaitu ada uji X pangkat 2, di mana untuk varians populasi atau distribusi frekuensi. Yang terakhir yaitu ada uji F, di mana untuk membandingkan dua variansi populasi. Yang selanjutnya yaitu ada menentukan daerah kritis atau nilai P, di mana daerah kritis adalah rentang nilai statistik uji yang menyebabkan penolakan H0. Nilai P adalah probabilitas mendapatkan nilai statistik uji yang sama atau lebih ekstrim dari nilai yang diamati, diberikan bahwa H0 benar. Contoh, jika menggunakan uji T, dua sisi dengan alfa sama dengan 0,05 dan derajat kebebasan df adalah n-1, daerah kritis adalah nilai T yang lebih kecil dari negatif T alfa dibagi 2 atau lebih besar dari T alfa bagi 2. Yang selanjutnya yaitu menghitung statistik uji, di mana untuk nilai statistik uji menggunakan data sampel. Contohnya yaitu untuk uji T, statistik uji dihitung sebagai T sama dengan X dikurangi P dibagi S N dibagi N diakarkan, di mana X adalah min sampel dan M adalah min populasi di bawah H0, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah ukuran sampel. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, membuat keputusan. Bandingan nilai statistik uji dengan daerah kritis atau nilai P dengan tingkat signifikansi. Yaitu jika nilai statistik uji jatuh dalam daerah kritis atau nilai P lebih kecil dari A, maka tolak H0. Jika nilai statistik uji tidak jatuh dalam daerah kritis atau nilai P lebih besar dari alfa, maka gagal untuk menolak H0. Contohnya yaitu jika T hitung lebih besar dari T alfa dibagi 2 atau lebih kecil dari negatif T alfa dibagi 2, maka tolak 0. Jika T hitung berada dalam rentang negatif T alfa dibagi 2 sampai T alfa dibagi 2, gagal menolak H0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh uji hipotesis. Contoh kasus yaitu sebuah perusahaan mengklaim bahwa rata-rata waktu tunggu pelanggan adalah 10 menit. Namun seorang peneliti ingin menguji apakah rata-rata waktu tunggu sebenarnya berbeda dari 10 menit. Maka menggunakan sampel acak dari 25 pelanggan yang menunjukkan rata-rata waktu tunggu 11 menit dengan standar deviasi 2 menit. Kemudian penguji menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Yang pertama yaitu kita akan merumuskan hipotesis. Di sini H0-nya adalah 10 menit dan H1-nya yaitu tidak 10 menit. Yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan tingkat signifikansi yang dimana kita ketahui yaitu adalah 0,05. Yang selanjutnya yaitu kita akan memilih statistik uji. Karena uji T itu variansi populasi tidak diketahui dan sampel kecil, maka kita akan menggunakan uji T. Yang selanjutnya yaitu kita akan menentukan daerah kritis. Untuk uji dua sisi dengan DF yaitu adalah 24, T alfa dibagi 2 sama dengan 2,064. Yang selanjutnya yaitu kita akan menghitung statistik uji yang dimana T sama dengan 11 dikurangi 10 dibagi 2 dibagi 25 diakarkan sama dengan 1 dibagi 0,4 sama dengan 2,5.
Yang terakhir yaitu kita akan membuat keputusan di mana sudah kita ketahui nilai T hitungnya yaitu 2,5 lebih besar dari T alfa dibagi 2 yaitu 2,064. Maka hasilnya adalah tolak 0. Kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk menolak hipotesis 0 bahwa rata-rata waktu tunggu adalah 10 menit. Artinya, rata-rata waktu tunggu sebenarnya berbeda dari 10 menit. Sekian pembahasan mengenai inferensi statistik. Ya, kata-kata terakhir dari saya yaitu uji hipotesis adalah alat penting dalam statistik inferensi yang memungkinkan peneliti membuat keputusan tentang Sekian pembahasan mengenai inferensi statistik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.